Bayangkan bumi seperti gasing raksasa yang terus berputar tanpa henti. Tapi tahukah kamu, kecepatannya mencapai 1670 km per jam, lebih cepat dari pesawat jet. Lalu mengapa kita tidak merasakannya? Dan apa yang terjadi jika tiba-tiba berhenti? Simak fakta sains yang akan mengubah cara pandangmu tentang planet kita. Semua bermula 4,6 miliar tahun lalu. Saat awan gas dan debu kosmis runtuh membentuk matahari dan planet-planet, bumi mewarisi momentum putarannya. Hukum kekekalan momentum sudut membuatnya terus berputar hingga sekarang. Bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari atas kutub utara, berlawanan arah jarum jam. Ini karena awan pembentuk tata surya dulu berputar ke arah yang sama. Di ekuator, kecepatannya 1670 km per jam, cukup untuk membuat kamu terbang ke angkasa. Tapi di kutub, kamu hanya berputar sangat pelan, seperti jarum jam. Gaya sentrifugal membuat bumi tidak bulat sempurna. Ia menggelembung 43 km di ekuator. Ini juga yang menyebabkan siang malam gaya Coriolis Medan Med. Jika rotasi berhenti, atmosfer akan tetap bergerak 1600 km per jam, menghancurkan segala sesuatu di permukaan. Satu sisi bumi akan membeku, sisi lain terbakar. Bahkan medan magnet pelindung kita akan hilang. Tenang, ini tidak akan terjadi setidaknya untuk miliaran tahun. Rotasi bumi adalah warisan kosmik yang sempurna, menciptakan ritme kehidupan, melindungi kita, dan membentuk dunia yang kita kenal. Jadi, lain kali kamu melihat matahari terbit, ingatlah, itu adalah hadiah dari putaran planet kita. Menurutmu bisakah manusia bertahan jika rotasi bumi melambat drastis? Komentar di bawah. Geets, rotasi bumi tidak hanya mempengaruhi panjang hari dan malam, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada pola cuaca dan arus laut kita. Bayangkan ini, tanpa rotasi, atmosfer dan lautan akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Mari kita mulai dengan cuaca. Rotasi bumi menciptakan efek Coriolis, yang menyebabkan angin dan arus air berbelok ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Ini adalah alasan mengapa badai berputar searah jarum jam di belahan bumi selatan, dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara. Efek Coriolis juga mempengaruhi arus laut, menciptakan pola sirkulasi besar seperti arus Teluk yang hangat di Atlantik Utara, dan arus Kuroshio di Pasifik. Arus ini tidak hanya mengatur suhu laut tetapi juga berperan dalam mengatur iklim global. Tanpa rotasi, arus ini akan berhenti, dan iklim kita akan menjadi jauh lebih ekstrem dan kurang dapat diprediksi. Sistem cuaca kita, dari angin pasat hingga jet stream, semuanya bergantung pada rotasi bumi. Tanpa itu, kita tidak akan memiliki pola cuaca yang kita kenal sekarang. Jadi, rotasi bumi bukan hanya tentang hari dan malam, tetapi juga tentang kehidupan yang kita nikmati setiap hari. Bayangkan dunia tanpa angin sepoi-sepoi atau arus laut yang hangat, semuanya adalah hadiah dari rotasi planet kita. Menarik bukan? Bagaimana menurutmu, apa efek lain dari rotasi bumi yang belum kita ketahui? Tulis dalam komentar di bawah. Hai semuanya, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu gimana cara para ilmuwan mengukur rotasi bumi dan perubahannya dari waktu ke waktu. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Jadi, untuk mengukur rotasi bumi, para ilmuwan pakai dua alat canggih, jam atom dan pengamatan astronomi. Jam atom ini akurat banget loh, bayangin aja, cuma meleset 1 detik setiap 100 juta tahun. Keren ya? Nah, jam ini ngebantu ilmuwan bandingin waktu yang tepat dengan periode rotasi bumi. Bahkan sampai ke perbedaan yang paling kecil sekalipun. Selain jam atom, pengamatan astronomi juga penting banget. Para ilmuwan mengamati kuasar yang jauh dan benda langit lainnya, untuk mengukur posisi bumi di ruang angkasa dengan akurat. Data dari pengamatan ini digabungin sama data dari teleskop radio di seluruh dunia. Sebagai membentuk teknik yang disebut Very Long Baseline Interferometry atau VLBE. Singkatnya, VLBE ini kayak penggaris raksasa untuk mengukur kecepatan rotasi dan kemiringan sumbu bumi dengan tepat. Tapi ternyata rotasi bumi itu nggak konstan loh. Ada beberapa faktor yang bisa bikin rotasi bumi berubah, misalnya interaksi gravitasi sama bulan, aktivitas matahari, bahkan pola cuaca skala besar. Contohnya, gravitasi bulan bikin gaya pasang surut yang memperlambat rotasi bumi. Akibatnya, hari-hari kita jadi lebih panjang sekitar 1,7 milidetik per abad. Sebaliknya, gempa bumi dan letusan gunung berapi bisa bikin perubahan mendadak pada kecepatan rotasi, meskipun kecil banget sih. Nggak cuma itu, teknologi satelit juga makin canggih. Satelit yang dilengkapi giroskop dan akselerometer bisa ngasih data terus-menerus tentang rotasi bumi. Jadi, para peneliti bisa lebih paham gimana rotasi planet kita berubah dari waktu ke waktu. Nah, lain kali kalau kalian lihat jam, inget deh sama teknologi dan alam yang bekerja sama biar kita bisa tahu waktu dengan tepat. Keren banget kan? Kira-kira fenomena alam apa lagi ya yang bisa memengaruhi rotasi bumi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Selamat datang kembali. Setelah kita menyelami ilmu tentang rotasi bumi, sekarang mari kita berpetualang seru menembus sejarah dan menjelajahi bagaimana peradaban yang berbeda memahami dan menghormati fenomena alam ini. Siap? Ayo! Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan kuno mengamati rotasi bumi, meskipun mereka belum sepenuhnya memahaminya secara ilmiah. Contohnya, orang Mesir kuno menggunakan rotasi bumi yang konsisten untuk mengembangkan salah satu kalender paling awal. Pengamatan mereka terhadap bintang-bintang, terutama terbitnya bintang Sirius, sangat penting dalam memprediksi banjir tahunan Sungai Nil, yang vital bagi pertanian mereka. Di Tiongkok kuno, para astronom dengan teliti mencatat peristiwa langit, termasuk pergerakan bintang dan planet. Mereka percaya bahwa pemerintahan kaisar terhubung dengan harmoni langit, dan setiap ketidakberaturan dalam rotasi bumi atau pergerakan benda langit dianggap sebagai tanda potensi masalah atau perubahan. Beralih ke suku Maya, mereka adalah ahli astronomi yang menciptakan kalender canggih berdasarkan pengamatan mereka terhadap langit. Kalender hitungan panjang mereka memperhitungkan rotasi bumi dan digunakan untuk melacak peristiwa sejarah dan masa depan. Penyelarasan piramida dan kuil mereka yang tepat dengan benda-benda langit adalah bukti pengetahuan mereka yang maju. Di peradaban barat, filsuf Yunani Aristoteles dan kemudian Ptolemeus mengembangkan model geosentris alam semesta, menempatkan bumi di pusatnya. Meskipun mereka tidak memahami konsep rotasi bumi, karya mereka meletakkan dasar bagi para astronom masa depan. Baru pada masa Renaissance, dengan karya Copernicus, Galileo dan Kepler, model heliosentris dan pemahaman tentang rotasi bumi dan revolusi mengelilingi matahari diterima secara luas. Menariknya, banyak budaya asli juga mengakui pentingnya rotasi bumi. Suku Navajo misalnya, memiliki cerita dan ritual yang selaras dengan siklus matahari dan bintang-bintang, mencerminkan hubungan yang mendalam dengan ritme alam. Jadi, lain kali kalian melihat langit, ingatlah bahwa kalian adalah bagian dari tradisi panjang keingintahuan dan penghormatan manusia terhadap kosmos. Rotasi planet kita bukan hanya fakta ilmiah, itu adalah benang yang menghubungkan kita dengan nenek moyang kita dan pemahaman mereka tentang dunia. Cerita budaya atau fakta sejarah apa tentang rotasi bumi yang menurut kalian menarik? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.